Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen 2 kali setahun dan harganya bagus. Kinerja perusahaan ini di atas rata-rata kompetitor. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT BFI Finance Indonesia yang merupakan salah satu request dari subscriber Baca Saham. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa kinerja saham BFIN tumbuh lebih baik dari industri pembiayaan lainnya dari aspek laba, ROA, dan ROE. Teman-teman bisa baca di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, kinerja BFIN ini bisa dikatakan tumbuh secara superior dibandingkan industri pembiayaan. Nah, untuk garis yang berwarna biru ini merupakan kinerja dari BFI, sedangkan garis yang berwarna putih ini merupakan kinerja dari industri. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita lihat dari sisi jaringannya. BFI ini punya jaringan bisnis yang luas di berbagai wilayah Indonesia, dengan total 243 outlet yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kualitas pembiayaannya juga semakin baik, yang mana diperoleh dengan program restrukturisasi yang telah dikelola dengan baik dan tersisa 2,9% dari total piutang per 30 September tahun 2023. Itu artinya piutang bermasalah perusahaan semakin lama semakin menurun, yang tentunya berdampak kepada kualitas pembiayaan yang semakin baik. Berikut ini beberapa strategi bisnis di tahun 2023. Yang pertama adalah dari aspek jaringan, dengan target tidak ada pembukaan jaringan fisik cabang di area baru, yang mana mereka akan fokus kepada jaringan berbasis digital. Untuk strategi kedua adalah pengembangan produk, yang mana mereka mengembangkan produk keuangan yang baru dan optimalisasi produk yang sudah berjalan. Dan fokus ketiga adalah digitalisasi, yang mana mereka mengembangkan kapasitas teknologi informasi berbasis terbuka. Nah, kita lihat untuk kinerja keuangan hingga Q2 tahun 2023. Pertama, dari piutang pembiayaan yang mengalami peningkatan dan diharapkan akan berdampak kepada peningkatan pendapatan bunga. Kedua, mayoritas liabilitas berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga. Teman-teman bisa lihat untuk rinciannya pada tampilan berikut ini. Dan tentunya hal ini akan berdampak kepada beban bunga yang harus dibayar menjadi semakin besar. Poin ketiga, ekuitas tumbuh dan didominasi oleh cadangan saldo laba, yang mana belum ditentukan penggunaannya. Ini merupakan salah satu poin penting yang menarik untuk dipertimbangkan saat teman-teman menganalisa ekuitas suatu perusahaan. Apakah saldo laba ditahannya memiliki nominal yang cukup besar untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Poin keempat, pendapatan naik, tapi sayangnya biaya naik lebih besar sehingga laba hanya naik tipis. Pendapatan perusahaan naik dari 2,4 menjadi 3,1, tapi bebannya naik dari 1,4 menjadi 2,1, yang berdampak kepada laba periode berjalan hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit dari 828 menjadi 848 di tahun 2023. Poin berikutnya, kenaikan suku bunga tidak terlalu berdampak pada BFI saat ini. Kenapa? Karena BFI sudah mendapatkan pinjaman baru yang cukup baik dan mereka juga belum melakukan penyesuaian suku bunga terhadap konsumen dan pasar masih sangat kondusif. Artinya, manajemen masih optimis dengan kinerja di tahun 2023 ini. BFI sudah mengantisipasi dengan baik peningkatan suku bunga. Di tahun 2022, BFI mengalami kenaikan net interest spread mencapai 2 digit. Artinya margin pendapatannya mereka bisa dikatakan jauh lebih tinggi. Sehingga apabila terjadi kenaikan suku bunga, hal tersebut hanya akan menormalisasi perbaikan margin pendapatan yang ada saat ini. Semoga kita lihat saja di tahun 2023 ini kinerja BFI bisa dikatakan masih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kita lihat untuk peningkatan kinerjanya dalam 4 tahun terakhir. Laba dalam 4 tahun terakhir cukup bagus meskipun sedikit berkurang di tahun 2023 seperti yang tadi kita sudah bahas. Perusahaan juga rutin bagi dividen setiap tahun. Bahkan di tahun 2021 dan 2022 mereka membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Secara valuasi tidak lagi bisa dikatakan murah dengan PBV yang bernominal 1,88 kali. Tapi saham ini punya rasio profitabilitas yang baik dengan ROE dan NPM di atas 18%. Sayangnya, rasio DER-nya sudah tinggi dengan angka 176% dan mayoritas liabilitas berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga,
yang tentunya akan berdampak kepada pembayaran beban bunga yang harus mereka lakukan dari waktu ke waktu. Untuk kinerja harga sahamnya, harga saham masih naik signifikan dalam 3 tahun terakhir dengan persentase 284%. Hal itulah yang menyebabkan kenapa valuasi saham ini sudah tidak lagi murah. Secara probabilitas, saham BFI ini menarik dibeli di bulan September karena probabilitas kenaikannya adalah 0% dan dijual di bulan April karena probabilitas kenaikannya adalah 100%. Itu jika teman-teman ingin melakukan trading untuk saham ini. Dan secara historical PBV memang masih berada di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya, tapi masih belum menarik karena sudah di atas 1 kali dengan mempertimbangkan kinerja di tahun 2023 yang tidak terlalu cemerlang. Demikianlah pembahasan singkat saham BFIN. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. 2, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detail pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.